Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Tema kita, Cawan Penderitaan Yesus. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor Sitanggang PhD. Halo Pak Pendeta. Halo Ibu Pendeta. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah bersedia terus-menerus diminta untuk menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Baik, terima kasih juga. Sahabat, Bapak Pendeta Asigor Sitanggang adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta. Seperti yang selalu kami sampaikan dari sini bahwa program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana kita belajar mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat, jika ingin berinteraksi bersama kami silakan melalui kolom komentar yang tersedia. Kita akan memulai ulikan kita kali ini dan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Asigor. Silakan Bapak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendalami Alkitab yang adalah firman-Mu. Engkau menyertai kami sehingga kami boleh menyimak dengan sungguh-sungguh, memahaminya dan melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Yohanes 18 ayat 1-11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian Yohanes 18 ayat 1-11 yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Langsung ke Pak Pendeta Asigor. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang kita ulik ini, Yesus ditangkap. Ya, nah, saya awali dengan mengatakan begini Pak, membuka ngulik kita di kesempatan ini. Yesus ini kan sering hadir di muka umum. Dia mengajar di bait Allah. Tentu dia juga berjalan di jalanan kota Yerusalem begitu. Namun kalau kita membaca, menyimak tadi Yohanes 18 ini bahwa dia ditangkap secara diam-diam di malam hari ketika sedang di taman. Saya mengandaikan bahwa di taman itu kan keadaan tenang sebetulnya ya. Dia sedang menyepi, ya kalau kita sekarang mungkin mengatakan itu semacam me time begitu, tapi keadaan tenang begitu. Nah, mengapa harus dengan cara demikian? Apa sih pokok kesalahannya sehingga dia kenapa nggak ditangkap di terang-terangan di depan umum, harus di taman begitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Tika. Ibu apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali saya melihat postingan di berbagai media sosial yang mengutip begini, Tuhan Yesus kan juga menghancurkan properti di bait Allah. Jadi kalau misalnya kita demo, kita kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang berujung pada kerusuhan segala macam, kan Yesus juga melakukannya. Nah ini perlu diluruskan supaya tidak ada orang yang menyalahgunakan teks tadi untuk kepentingan politis anarkis sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan karenanya sebelum tiba pada apa yang ditanyakan oleh Ibu Tika adalah, apakah perlawanan Yesus memang dilakukan dengan kekerasan? Nah, teks yang dirujuk
bicara tentang properti di bait Allah itu ada di Matius 21, kemudian di Markus 11, kemudian di Lukas 19, dan juga ada di Yohanes pasal 2. Nah, kalau kita lihat keempat-empatnya teks Injil kanonik ini, maka ini bukan persoalan kecurangan belaka, melainkan soal kekudusan bait Allah yang baginya adalah rumah Bapaknya. Nah, praktik penukaran uang, penjualan burung merpati, dalam teks Alkitab kita dipahami bahwa Yesus melihat itu sebagai tindakan pencemaran kekudusan bait Allah. Namun tidak ada kisah di mana Yesus menghancurkan properti. Tidak ada. Di dalam keempat Injil yang saya sebut tadi tidak ada narasi sama sekali di mana Yesus menghancurkan properti. Yang ia lakukan hanyalah menjungkar balikan meja-meja pedagang. Tapi tidak menghancurkannya. Apalagi properti, bangunan, segala macam. Mengapa demikian? Mengapa Yesus melakukan itu? Karena praktik perdagangan itu pada dirinya sendiri adalah sebuah kecurangan, sebuah kekeliruan. Kecurangan para pedagang itu mencemarkan kekudusan bait Allah. Sementara bait Allah dipahami sebagai pusat, bukan hanya pusat peribadahan, tapi juga pusat kehidupan bangsa Israel. Bait Allah jadi pusat kehidupan orang-orang Yahudi. Kalau pusatnya cemar, bagaimana kehidupan Yahudi secara keseluruhan? Sementara mereka rutin yang tinggal di Nazaret harus datang ke bait Allah di Yerusalem, yang dari Bethlehem harus datang. Karena memang betul-betul jadi pusat, secara harfiah memang jadi pusat. Nah, perlawanan Yesus terhadap penindasan yang dia lakukan, bukan dengan menghancurkan properti. Perlawanan yang Yesus lakukan adalah dengan menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang-orang yang terikat. Itu berarti sosial diakonia, tapi juga dengan khotbah-khotbah yang tajam. Khotbah-khotbah yang tajam kepada para pemimpin agama yang jahat. Dia siap berdebat dengan lawan-lawannya, tapi dia tidak pernah dan tidak akan pernah mendukung perlawanan dengan kekerasan atau penghancuran properti. Ini yang menjadi sebetulnya background sebelum kita masuk kepada Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Oke. Saya menangkap ya dari yang Pak Pendeta sampaikan bahwa tadi di bagian tadi mengatakan bahwa Yesus ini tidak mendukung perlawanan dengan kekerasan atau penghancuran properti begitu, bangunan bait Allah tetap utuh di masanya begitu. Nah, saya memikirkan apa ini semacam bisa dikatakan semacam plot twist begitu, bahwa yang Yesus gugat itu praktek ketidakkudusan sehingga menyebabkan banyak hal yang keliru terjadi begitu, dan yang disayangkan praktek ketidakkudusan ini penjualan atau perdagangan yang tidak bersih, tidak jujur itu disokong oleh para pejabat bait Allah. Namun justru dia dituduh merusak gara-gara itu. Nah, untuk memahami apa yang terjadi dalam teks kita Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ini, apakah kita melihatnya berdasarkan suatu pendekatan tertentu, Pak Pendeta? Baik. Bapak yang terkasih, tadi latar belakang penghancuran bait Allah, gagasan tentang itu yang di-counter dengan dari keempat Injil menjadi latar belakang bagi narasi Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Seandainya Yesus memang pro pada perlawanan dengan kekerasan, maka tentunya di Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 dia akan melawan begitu. Nah, narasi dalam Yohanes ini, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 memiliki dan memainkan peranan penting sebagai bukti argumentatif biblis bahwa Yesus tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan. Dan karenanya melalui itu berarti dia mengajarkan perlawanan bukan dengan kekerasan atau menentang perlawanan dengan kekerasan. Nah, narasi kita di Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11 ini ada paralel di dalam ketiga Injil kanonik lainnya. Ada di Matius pasal 26 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50 dan Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Nah, karenanya dalam ngulik Alkitab kali ini saya akan membanding-bandingkan keempatnya. Dan saya mulai dulu dengan pendekatan-pendekatan. Jadi kali ini saya ingin melakukan semacam tafsir yang mendalam, juga sebagai contoh bagi kita sekalian. Kira-kira kalau melakukan tafsir seperti ini, mengingat saya adalah dosen Perjanjian Baru, dosen ilmu tafsir. Nah, Bapak yang terkasih, di bagian yang pertama, kalau kita lihat pembatasan teksnya, teks kita dimulai di ayat 1 dan berakhir di ayat yang ke-11. Ayat 1 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Dalam teks Yunani, maka dikatakan bahwa, kalau saya terjemahkan secara harfiah, Yesus mengatakan itu semua, ya, setelah Yesus mengatakan semua itu, ini menunjuk
terjadinya peralihan kejadian. Jadi ketika kita lihat pasal 18 ayat 1, kemudian ayat 11, maka ayat 1 mengindikasikan dengan setelah Yesus mengatakan semua itu berarti beralih dari kejadian sebelumnya ke kejadian sesudahnya. Nah, sementara kalau kita lihat di ayat terakhir di perikop kita, ayat 11, ada percakapan penutup di situ antara Yesus dengan Petrus, di mana kalau kita lihat lagi ayat 12, maka beralih dengan kedatangan pasukan perwira maupun penjaga-penjaga yang diperintahkan untuk menangkap Yesus. Dengan kata lain, ketika kita membatasi teks, maka ayat 1 menjadi ayat pembuka, sementara kemudian ayat 11 menjadi ayat penutup. Sehingga kita memang tepat membatasinya, dan Elai tepat membatasi pada ayat 1 sampai 11. Ayat yang 11. Karena 12 sudah bicara topik atau tema atau perikop yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, dalam konteks dekatnya, narasi 18 ayat 1 sampai 11 ini terjadi di antara Yesus berdoa di Taman Getsemani dan penangkapan Yesus. Nah, lokasi kejadian antara narasi ini dengan narasi sebelum dan sesudahnya itu masih di tempat yang sama, yaitu Taman Getsemani. Nah, kalau kita lihat waktu kejadiannya, maka kejadiannya terjadi di malam hari, karena ayat 3 menjelaskan ada lentera di situ, dan kemudian juga ada suluh begitu ya. Ini dua istilah yang sebetulnya intinya adalah alat pencahayaan yang digunakan pada zaman saat itu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, konteks jauh, narasi ini sebetulnya memulai bagian yang disebut dengan masa sengsara Yesus atau Passio Christi di dalam Injil Yohanes. Ya, nanti sampai pasal 21 ayat 25 sampai terakhir. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir dari 5 bagian dalam Injil Yohanes, di mana kalau kita bagi-bagi, Bapak yang terkasih, dia dibuka dengan pembukaan, pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kemudian ada kesaksian Yohanes, pasal 1 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 30. Kemudian ada pengungkapan diri Yesus kepada dunia, pasal 4 ayat 1 sampai 12 ayat 43. Yang keempat, kemudian pengungkapan diri Yesus kepada murid-murid. Dan baru kemudian bagian yang kelima tadi, yaitu Passio Christi tadi, pasal 18 ayat 1 sampai 21 ayat 25. Jadi teks kita adalah bagian yang terakhir dalam 5 bagian Injil Yohanes. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita mengenai Yohanes 18 ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Kita mengulik Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 dengan tema cawan penderitaan Yesus. Kita lanjutkan ulikan kita. Di segmen pertama tadi Pak Asigor sudah menjelaskan bagaimana cara mendekati teks ini, Yohanes 18 ini. Tadi sudah menjelaskan analisis teks, khususnya pembatasan teks dan konteks. Nah, apa atau bagaimana selanjutnya kita mendekati teks ini, Pak? Baik, yang berikutnya, Ibu Bapak yang terkasih, kita melihat atau melakukan analisis sintaksis. Dalam analisis ini, setiap kata yang ada dalam cerita, dalam narasi, diklasifikasi menurut jenis-jenis kata. Misalnya nominatif atau kata benda, narasi ini berisi cukup banyak yang berkaitan dengan orang atau aktor, begitu. Yang bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, lingkaran Yesus sendiri. Lingkaran Yesus sendiri yang mencakup Bapanya, mencakup kemudian Yesus sendiri dan juga murid-muridnya. Dan murid-muridnya kemudian ada disebut secara lebih spesifik, yaitu Yudas dan Simon Petrus. Kemudian kelompok yang kedua adalah pasukan. Pasukan ini mencakup ada perwira, ada prajurit, dan penjaga. Nah, ini disebut satu kali, tetapi kemudian diganti dengan orang ketiga jamak mereka. Dan kemudian juga disebutkan Malkus. Malkus ini hanya satu kali, hamba imam besar. Nah, kelompok yang ketiga adalah para pemimpin agama, Sanhedrin. Atau kalau di Alkitab kita, bahasa Indonesia disebut Mahkamah Agama. Yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Keduanya disebut secara bersamaan satu kali. Jadi dalam narasi ini ada 3 kelompok orang. Kelompok lingkaran Yesus, kemudian para prajurit, kemudian orang-orang dari Mahkamah Agama. Nah, ketika kita bicara selain aktor tetapi masih dalam cakupan nominatif, maka ada muncul pedang. Pedang muncul 3 kali. Kemudian juga muncul cawan. Kemudian juga muncul lentera, suluh, dan juga senjata. Kemudian telinga. Nah, masing-masing ini 1 kali. Kemudian tempat, ini menarik. Kalau tadi saya katakan bahwa narasi ini ada di dalam keempat Injil kanonik, hanya Yohanes yang menyebutnya di wilayahnya mencakup sungai Kidron, begitu ya. Nah, kemudian juga disebut Nazaret, dan kemudian Nazaret ini digunakan untuk identifikasi jati diri Yesus. Dan kemudian disebut Bait Allah. Nah, istilah Nazaret ini kemudian yang digunakan oleh sebagian orang yang bukan pengikut Yesus di Kisah Para Rasul ketika Yesus disebut sebagai orang Nasrani, orang-orang Kristen sebagai orang Nasrani karena Yesus adalah orang Nazaret, begitu ya. Walaupun teks Alkitab tidak menggunakan itu, hanya muncul sekali. Dan itu peyoratif atau ejekan. Istilah yang lain yang digunakan adalah Kristianos. Yang jadi Kristen begitu, dan itu juga sebetulnya digunakan oleh orang lain merujuk pada para pengikut Kristus dan juga peyoratif atau ejekan. Tapi rupanya para pengikut Kristus termasuk Rasul Paulus dan Petrus menyukai istilah Kristianos, maka diadopsi untuk mengidentifikasi diri sendiri. Tetapi kira-kira gambarannya begitu, mengapa kemudiannya muncul kata Nasrani. Nah, kembali kepada analisis sintaksis tadi, untuk kata kerja ada kata-kata yang digunakan seperti mengkhianati, yang keduanya disematkan kepada Yudas. Kemudian ada kata-kata yang lain yang umum seperti mencari, minum, menyerahkan, dan disuruh. Muncul juga kata-kata kerja yang berkaitan dengan pedang, membawa, menghunus, menetakkan, memutuskan, telinga, dan masing-masing muncul 1 kali. Nah, kemudian ada juga kata mundur dan jatuh. Ini adalah analisis sintaksis di mana kita mengumpulkan dan mengklasifikasikan kata-kata yang digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya baru kemudian kita masuk dari kata-kata itu, kita mesti kemudian melakukan analisis semantik. Karenanya dari narasi ini, Ibu Bapak yang terkasih, ada beberapa kata yang menarik untuk diperhatikan penggunaannya dalam teks kita. Yang pertama, cawan. Cawan sudah pasti berkaitan dengan minum. Untuk minum. Dan cawan di sini adalah terjemahan dari poterion, yang secara harfiah adalah cawan atau cangkir. Nah, minum memang artinya adalah minum karena dari kata pino yang artinya minum. Artinya Elai menerjemahkan secara harfiah. Namun, kalau minumnya memang bisa dipahami secara harfiah, cawannya tidak mungkin tidak bisa dipahami secara harfiah. Atau dengan kata lain, ini berarti sebuah istilah simbolik yang digunakan oleh Yesus. Karenanya kita mesti mengecek mengapa Yesus menggunakan cawan, lalu
Apa sih pengertiannya semesta apa, semesta pemahaman apa yang ada dalam istilah itu sehingga Yesus gunakan. Nah, Bapak yang terkasih, dalam perjanjian lama cawan punya dua makna yang jadi kemudiannya rujukan untuk kita memahami Yesus maksudnya apa sih. Nah, yang pertama, dia jadi metafora untuk sukacita, untuk kegembiraan, untuk sukacita, dan karenanya dikaitkan dengan pesta dan seterusnya. Di sisi yang lain, dia juga bisa jadi metafora bagi pembalasan dan penderitaan, namun sekaligus murka ilahi. Ada banyak sekali teks dalam perjanjian lama yang memang menggunakan cawan mewakili murka Allah, bahkan digabungkan cawan murka Allah begitu sebagai sebuah frasa. Nah, ketika kita punya latar belakang perjanjian lama bahwa cawan punya dua makna, maka kita mesti mengecek ini kira-kira yang Yesus maksud yang mana? Apakah sukacita atau kemurkaan, kesedihan, atau kemurkaan tadi begitu, pembalasan, penderitaan. Nah, nampaknya kita bisa simpulkan pembacaan Yesus dalam narasi ini adalah metafora yang kedua, yaitu sebagai penderitaan bahkan murka ilahi atasnya. Karenanya minum di sini tidak dipahami secara harfiah, melainkan berkaitan dengan makna metaforis tadi, yaitu penderitaan atau bahkan menerima murka ilahi. Nah, berdasarkan makna dalam narasi, maka kita melihat bahwa di dalam narasi ini ada tiga pemaknaan utama, yaitu perkumpulan Yesus di sebuah tempat di sungai Kidron, kemudian kedatangan para pasukan untuk menangkap Yesus, dan kemudian perlawanan singkat Petrus kepada pasukan yang Yesus sendiri malah menentang. Jadi ada tiga bagian naratif di dalamnya ketika kita melihat penggunaan kata-kata secara semantik tadi. Nah, ketika kita sudah memahami semesta istilah yang digunakan dan dalam konteks ini apa saja yang menjadi penting untuk kita bahas, maka kita masuk pada analisis naratif. Kita mesti melihat skenario atau urutan kejadian. Karena analisis naratif berarti melihat skenarionya atau urutan-urutan kisah begitu. Nah, ini kita lihat bahwa dia dimulai dengan Yesus yang pergi ke seberang sungai Kidron bersama dengan para murid. Dan ini tempat yang sering Yesus kunjungi bersama para murid. Ketika Yesus misalnya secara sendiri sedang bercengkrama dengan para murid, dengan para murid, kalau kata Ibu Tika, me time. Ini we time sebetulnya begitu ya. Dan Yesus memang punya momen-momen khusus. Dia ingin chit-chat dengan para murid, para rasul, terutama 12 murid. Dan ini kesempatan dia untuk mengajar mereka secara private begitu. Tapi di sisi yang lain, karena ini sebetulnya bicara tentang Bukit Zaitun yang di atasnya ada Taman Getsemani dan memang dia di seberang sungai Kidron. Ini juga jadi tempat kesukaan Tuhan untuk menyendiri, untuk berdoa dan seterusnya. Dan teks Alkitab mengulangi beberapa kali momen di mana Yesus datang ke sana, berdoa dan seterusnya. Nah, ketika di sini Yesus diceritakan sedang bercengkrama dengan para rasul, datanglah salah seorang murid atau seorang rasul, Yudas, dan dia datang dengan pasukan yang merupakan suruhan dari mahkamah agama. Nah, dalam percakapan Yesus mulai bertanya begini, siapa yang kamu cari? Kalau kemudiannya Yesus nanya kepada para pasukan, terus pasukan ditanya Yesus, siapa yang kamu cari? Terus mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Padahal yang nanya Yesus, berarti mereka nggak kenal begitu. Jadi ini betul-betul orang suruhan, mercenaries. Pokoknya gue dibayar, gue kerjain, nggak ngerti apa-apa begitu. Nah, sementara waktu mereka bilang Yesus dari Nazaret, padahal yang mereka cari sedang ngajak ngomong sama mereka. Justru yang memulai percakapan begitu. Nah, ketika Yesus menyatakan bahwa akulah yang kamu cari, maka teks Alkitab di Injil Yohanes ini berbeda dengan ketiga Injil kanonik lain. Di Injil Yohanes dikisahkan bahwa mereka mundur dan terjatuh. Ini bisa saja dipahami dalam dua aspek. Biasanya dalam tafsir ada dua aspek. Pertama, aspek yang sifatnya adikodrati. Ini dipahami sebagai inilah otoritas Yesus begitu. Jadi ketika Yesus bilang akulah dia, ada otoritas yang membuat mereka terjatuh. Tapi bisa juga dianggap sebagai sebuah hal yang alamiah gitu. Mereka tidak menduga bahwa orang yang mereka cari justru ada di depan mereka. Dan orang biasanya kan kalau dikejar-kejar ketakutan kabur begitu. Ini malah ngajak ngobrol. Ini malah duluan. Lu nyari siapa? Yesus. Ya gua Yesus kalau dalam bahasa sekarang begitu ya. Mereka kaget dong. Biasanya yang kalau dicari kabur, ini malah di depan. Ya kaget, mereka kemudian terjatuh begitu. Walaupun bisa saja kita lihat ini sebagai gabungan dari keduanya.
keterkejutan mereka ditambahi pada otoritas yang ada dalam diri Yesus, kok dia berani menghadapi itu begitu. Nah, Yesus bertanya sekali lagi kemudian pertanyaan yang sama, dan pasukan kemudian menjawab kembali dengan jawaban yang sama persis. Nah, kemudian Yesus mempersilahkan mereka menangkap Yesus. Ketika ditangkap, ya ini silakan tangkap begitu. Namun kemudian dia meminta supaya murid-muridnya tidak ditangkap, biarkan saja murid-muridnya. Dan perkataan Yesus ini menurut penulis Injil Yohanes merupakan penggenapan perkataan Yesus sendiri yang diucapkan di satu pasal sebelumnya, Yohanes 17 ayat 12. Dalam doanya. Nah, narasi masuk kepada kejadian singkat ketika Petrus meletakkan pedang, memutuskan telinga kanan hamba imam besar ini, dan hamba ini disebut di sini namanya Malkus, di teks yang lain tidak disebut. Dan Yesus menolak tindakan ini, menolak tindakan Petrus ini, dan kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Yesus berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku kepadaku? Muncul di situ ada kata lalu, ini menunjukkan kesegeraan. Lalu itu berarti segera, kesegeraan dari tindakan Petrus tadi. Jadi Petrus cepat-cepat langsung menetakkan begitu. Artinya dalam percakapan Yesus ini, Petrus mendadak tiba-tiba melakukan tindakan menetak telinga Imam Malkus. Dan ini menjadi menarik. Sebetulnya yang mau dihajar oleh Petrus ini yang mana, bagian tubuh yang mana begitu. Kalau melihat ini kejadian sudah larut malam, terus yang terpotong adalah telinga, ini berarti memang dalam kondisi yang sudah sangat ngantuk, dia main hajar saja begitu. Spontan ya? Spontan, betul. Nah, karenanya kita masuk dalam analisis pragmatis, Ibu Bapak yang terkasih. Dalam narasi ini, karena pragmatis itu bicara tokoh-tokoh, di sini kita melihat ada tokoh protagonis yang utama, yaitu Yesus, dan kemudian para murid, kecuali tentunya Yudas. Sementara tokoh antagonisnya banyak sekali. Pasukan suruhan, walaupun dia nggak kenal, dia nggak tahu siapa yang mau ditangkap, tapi mereka masuk dalam tokoh antagonis. Dan bisa dikatakan aktor langsung, karena mereka yang menangkap. Kemudian ada sosok Yudas. Yudas ini jadi pemandu pasukan suruhan tersebut. Baru kemudian ada sosok para pemimpin agama, yang merupakan aktor tidak langsung, dan tidak hadir. Namun dia atau mereka bisa dikatakan jadi motor atau aktor intelektual bagi penangkapan yang dilakukan oleh pasukan ini. Di sebagian tafsir dikatakan ini adalah sebetulnya mercenaries, pasukan yang dibayar gitu. Dan itu menjadi masuk akal karenanya mereka nggak kenal. Walaupun kemudian ada juga teks yang berkata penjaga-penjaga bait Allah, sehingga nampaknya ini mixture, campuran. Penjaga bait Allah, kemudian juga ada orang-orang bayaran. Nah, orang-orang bayaran yang menangkap Yesus, yang nggak kenal Yesus. Sebab kalau semuanya penjaga bait Allah, pasti kenal Yesus. Karena gitu. sering melihat dia di sering melihat Yesus. Di awal teks Alkitab kita, narasi kita diceritakan seperti itu. Nah, Petrus walaupun ada di pihak tokoh protagonis utama, yaitu Yesus, ada di dalam kelompok Yesus ini, tapi di sini kita bisa katakan dia sebetulnya antagonis. Mengapa? Karena dia berlawanan dengan Yesus dalam satu hal, tapi yang signifikan, yaitu penggunaan pedang dalam menghadapi pasukan tersebut. Yesus tidak ingin menggunakan pedang, walaupun kalau nanti kita lihat paralelnya dalam ketiga Injil yang lain, Yesus nyuruh mereka beli pedang sebetulnya, begitu. Dan mereka cuma bisa menemukan 2 pedang. Dan mereka tanya, Tuhan cuma 2. Tuhan bilang cukup. Padahal di dalam Injil Lukas misalnya, itu hanya dalam rangka menggenapi nubuat perjanjian lama bahwa ia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Tapi para rasul memahami secara keliru bahwa dengan beli pedang berarti harus melakukan perlawanan dengan pedang tadi. Sebaliknya kita tahu bahwa Yesus menolak itu, menyuruh menyarungkan pedangnya, dan secara retoris Tuhan berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini jelas menunjukkan bahwa itu bukanlah tindakan yang Yesus kehendaki. Baik dilakukan oleh dirinya maupun juga murid-muridnya. Artinya Tuhan tidak menghendaki itu dilakukan oleh dirinya atau murid-muridnya dalam menghadapi pasukan suruhan tersebut. Dan narasi ini hendak menegaskan bahwa penangkapan Yesus tanpa perlawanan dengan kekerasan atau fisik. Dan ini jadi kehendaknya. Artinya dia, ketika pasukan datang, pasukan cari dia hadapi, dan dia menyerahkan diri untuk ditangkap. Dia tidak ingin murid-muridnya juga ditangkap. Ini berarti memang ini kehendaknya dia. Ini bukan sebuah kegagalan. Ini bukan sebuah
perlawanan yang gagal dari Yesus, tapi justru memang ini kemauannya dia, memang ini kehendaknya dia, begitu. Kalau tidak kan dia bisa melawan atau dia bisa kabur dan yang lain-lain begitu. Kalau kita lihat narasinya Yudas tiba-tiba datang, memang tempat itu menjadi tempat yang memungkinkan untuk secara sembunyi-sembunyi datang ataupun pergi. Artinya Yesus punya peluang yang sangat besar untuk kabur dari penangkapan itu atau mengorbankan orang lain untuk ditangkap. Tetapi ternyata tidak. Petrus kemudiannya salah memahami dan Petrus menetak telinga Malkus yang adalah hamba imam besar. Nah, kadang-kadang kami bikin guyonan begitu karena kita tahu teksnya Tuhan ambil telinga dan Tuhan tempelkan begitu ya. Saya kadang-kadang suka berguyon, untungnya Tuhan taruhnya balik sama persis. Kalau Tuhan salah taruh kebalik begini kan jadi lucu juga begitu ya. Keanehan keajaiban ke-8. Baik, Pak Pendeta Sigor, ini menarik bahwa penjelasan Bapak bahwa penangkapan Yesus ini di taman yang tadi saya katakan itu kan keadaannya tenang begitu, berlangsung dengan damai begitu. Dia dengan sukarela memberikan dirinya untuk ditangkap dengan catatan jangan mengganggu para murid. Itu tadi dikatakan di ayat 8 gitu, bahwa pokoknya biarkanlah para murid itu. Nah, selain melihat analisis teks, dengan cara apa lagi kita mau mendekati atau melihat kisah ini? Baik, terima kasih Ibu Tika. Ibu Bapak yang terkasih, kita bisa masuk kemudian analisis sastra, yaitu membandingkan. Dari awal saya katakan bahwa kisah ini muncul di keempat Injil kanonik. Dan memang cukup banyak narasi yang berkaitan dengan masa sengsara Yesus yang hadir di dalam keempat-empat kisah Injil kanonik. Yang kita bisa simpulkan dalam ilmu tafsir berarti bahwa ini sudah mentradisi bahkan dari tahap lisan atau oral, yang kemudian dalam proses waktu dia dibentuk dalam tulisan, fragmen, baru kemudian dikumpulkan, begitu. Sehingga tradisi sengsara Yesus memang beredar luas di gereja mula-mula sebagai tradisi lisan dari sejak awal sekali. Nah, karena saya katakan tadi bahwa ada dalam paralelnya dalam ketiga Injil kanonik yang lain, maka kalau kita pakai teori sumber di mana Markus adalah Injil tertua, dan digunakan oleh Matius dan Lukas sebagai sumber, ya kalau kita melihat teori dua sumber ini, Markus Injil tertua, kemudian digunakan oleh Matius dan Lukas. Namun karena tadi saya katakan narasi Passio Christi atau sengsara Kristus hadir dalam keempat Injil kanonik, dan tidak hanya dalam ketiga Injil, maka narasi Passio Christi ini tidak mungkin berasal dari Markus. Artinya seperti di awal tadi saya katakan, ini sudah jadi tradisi yang beredar secara luas di gereja mula-mula secara lisan. Mengapa? Karena Yohanes tidak pakai Markus. Sementara kalau di Markus, Matius, dan Lukas ada, Yohanes nggak ada, jelas Matius dan Lukas pakai Markus. Tapi kalau ada di Markus, Matius, Lukas, dan di Yohanes, sementara Yohanes tidak pakai Markus, maka kesimpulannya di kisah-kisah sengsara Yesus, Yohanes tidak menggunakan Markus. Atau dengan kata lain, keempat Injil kanonik memang menggunakan tradisi yang sudah ada, yang telah beredar dari sejak awal sekali, yang dialihkan secara lisan turun-temurun begitu. Karenanya dalam analisis sastra ini teori dua sumber atau prioritas Markus tidak digunakan. Tetapi kita bisa membandingkannya. Nah, makanya kemudian kita masuk nih, apa sih persamaan Injil Yohanes dengan ketiga Injil kanonik lainnya? Yohanes sejalan dengan ketiga Injil lainnya bahwa Yesus bersama-sama dengan para muridnya, kecuali Yudas. Keempat Injil mengisahkan bahwa saat Yesus sedang bersama para murid, kemudian kucuk Yudas datang. Seperti di Matius 26, Markus 14, kemudian Lukas 22. Berarti Yudas di sini nggak ikut pergi nih, nggak ikut pergi mengikut Yesus. Walaupun ada juga salah satu tafsir berkata, mungkin saja Yudas pergi karena tempatnya gelap, sudah malam, Taman Getsemani di atas bukit, dia nyelonong keluar untuk manggil mercenaries tadi begitu. Tetapi teks Alkitab kita hanya mengatakan Yesus bersama para murid minus Yudas, tiba-tiba Yudas datang. Berarti Yudas tidak pergi mengikut Yesus. Nah, di Yohanes 13 ayat 31 ditegaskan bahwa setelah perjamuan malam, yang jadi rujukan perjamuan malam terakhir jadi perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, Yudas pergi meninggalkan Yesus. Nah, keempat Injil kanonik ini menegaskan bahwa Yesus datang kemudian dengan orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Yohanes juga sejalan dengan ketiga Injil kanonik lainnya bahwa orang-orang ini hendak menangkap Yesus. Kemudian dia juga sejalan bahwa ada seorang murid yang mengangkat pedang. Mengangkat pedang hendak melawan pasukan tersebut.
Yohanes juga sejalan bahwa Yesus menentang perlawanan dengan pedang tersebut. Yohanes sejalan dalam bahwa Yesus ditangkap dan Yesus memberi dirinya ditangkap. Nah, biasanya Bapak yang terkasih, ketika kita melakukan perbandingan keempat Injil dan ketika kita menemukan hal-hal yang sama, maka kita bisa simpulkan sebetulnya hal-hal yang sama ini adalah warisan tradisi oral. Bukan creative engineering dari penulis. Penulis hanya mengambil alih apa yang sudah diwariskan begitu. Itu karena kita lihat ada persamaan. Pak Pendeta, kita break dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Kena Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unaung bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Kita mengulik Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Tema kita cawan penderitaan Yesus. Sekarang kita sudah ada di segmen terakhir, jadi kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya meminta penjelasan dari Bapak Pendeta Asigor. Tadi di penghujung segmen kedua yang tadi saya potong di sana penjelasan Pak Pendeta Asigor sudah menjelaskan pada kita ada persamaan di antara Injil-Injil itu, Yohanes dan ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas begitu. Nah, Pak Pendeta, setelah kita melihat persamaannya, apalagi yang mesti kita lihat di antara Injil-Injil ini, Pak? Silakan. Baik, menjadi bagian dari analisis sastra, kita mesti juga melihat perbedaannya. Perbedaan antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil kanonik lainnya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Bu Tika, menurut Yohanes, Yesus di sini pergi dengan murid-muridnya ke seberang Sungai Kidron. Tapi hanya Yohanes yang menyebut Sungai Kidron. Nah, ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, menyebutkan bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Namun Matius dan Markus, dua Injil ini secara spesifik kemudian menyebutkannya sebagai nama tempatnya Taman
Getsemani. Nah, dalam ketiga Injil sinoptik, Yesus disebutkan berdoa terlebih dahulu di Taman Getsemani. Nah, yang menarik, Yohanes tidak menyebutkan, tidak ada kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yohanes tidak mengisahkan itu. Nah, dalam doa di Taman Getsemani inilah Yesus berdoa agar cawan yang ia akan hadapi, kalau boleh lalu, jikalau mungkin dilalukan daripadanya. Nah, inilah yang dirujuk oleh Yesus ketika Petrus ambil pedang dan Tuhan suruh sarungkan, dan Tuhan katakan bahwa ia harus meminum cawan. Nah, cawan inilah, cawan yang Yesus sampaikan kepada Petrus inilah yang disebutkan di dalam doa, yang tidak ada di Yohanes, tapi ada di dalam ketiga Injil sinoptik. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, menurut Yohanes, kemudian Yudas datang dengan pasukan, para prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Istilah yang digunakan Matius dan Markus adalah segerombolan orang. Nah, memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan segerombolan orang. Memang kemudian ini untuk merujuk apa yang tadi sudah saya katakan, ini sebetulnya orang-orang bayaran. Kalau dalam istilah Inggrisnya mercenaries. Dan orang-orang ini adalah orang-orang bayaran suruhan imam besar. Di Matius 26 ayat 47. Sebaliknya Lukas menyebut imam-imam kepala pengawal bait Allah serta tua-tua. Jadi nampaknya Lukas mau menegaskan bahwa yang menangkap okelah memang ada kepala-kepala pengawal, dan tentunya kalau kepala ada anak buahnya. Tapi Lukas mau menyatakan bahwa ini semua adalah keterlibatan aktif dari imam-imam kepala dan tua-tua. Berarti bagi Lukas sepenuhnya mutlak mahkamah agama, Sanhedrin begitu. Nah, Yohanes tidak menyebutkan, tetapi ketiga Injil sinoptik menyebutkan bahwa saat Yudas berjumpa dengan Yesus, Yudas mencium Yesus di Matius 26, 48, 50, Markus 14 ayat 44, 46, dan Lukas 22 ayat 47, 48. Dan Matius serta Injil Lukas menyebutkan bahwa tindakan tersebut tanda. Nah, yang menarik, di sesi yang lalu saya pernah menyinggung bahwa tanda semeion bagi Yohanes positif, bagi Matius, Markus, Lukas atau Injil sinoptik negatif. Dan ini salah satu bentuk negatifnya. Jadi waktu Yudas datang, Yohanes tidak menyebut, tapi ketiga Injil sinoptik, nah ini menunjukkan tradisi yang berbeda ya dari Yohanes dengan ketiga Injil sinoptik. Yudas mencium Tuhan Yesus. Nah, kemudian Matius dan Lukas, di Markus tidak ada. Matius dan Lukas, mengapa Matius dan Lukas? Karena biasanya Lukas cenderung ngikutin Matius dalam hal tertentu, dan di sini contohnya dia mengikuti Lukas, dan Matius dan Lukas menyebutkan ini tanda atau semeion. Jadi dia cium Tuhan sebetulnya bukan karena ciuman seorang murid kepada guru atau sahabat dengan sahabat begitu, atau kekasih dengan kekasih, tapi justru tanda pengkhianatan begitu. Kadang-kadang saya suka berguyon kalau saya lagi mengajar begitu, saya suka mengatakan ini cocok jadi judul novel, ciuman pengkhianatan gitu ya. Nah, ini jadi tanda ciuman pengkhianatan. Dan semeion memang artinya adalah petunjuk atau tanda, penunjuk jalan. Dengan kata lain, ini jadi kode. Ini jadi kode untuk ini menunjukkan. Orangnya. Betul. Karena Yohanes kan menunjukkan prajuritnya nggak kenal nih. Nggak kenal siapa Yesus begitu. Jadi ciuman itu, kalau di Injil sinoptik, sayangnya Yohanes tidak cerita, tapi di ketiga Injil sinoptik diceritakan, jadi kode. Kode untuk menunjukkan, ini loh yang harus ditangkap, bukan yang lain. Jangan sampai nanti salah tangkap begitu. Nah, hanya Yohanes kemudian yang mengisahkan, ketika pasukan datang, terjadi tanya jawab mengenai siapa yang mereka cari. Dan ketika Yesus menjawab dia yang mereka cari, mereka mundur dan terjatuh. Yohanes 18 ayat 4 menyatakan bahwa Yesus tahu bahwa ini akan menimpa dirinya. Ya, tetapi di dalam ketiga Injil sinoptik ini tidak disebutkan. Nah, Yohanes mengisahkan bahwa yang mengangkat pedang adalah Simon Petrus. Ketiga Injil sinoptik tidak, dan ini menjadi wajar. Mengapa wajar? Karena Markus, kalau baca Kisah Para Rasul, bekerja untuk Paulus dan untuk Petrus. Lukas menulis Kisah Para Rasul, setengah ceritanya tentang Petrus, setengahnya kemudian tentang Paulus. Sehingga Markus dan Lukas yang jelas bukan rasul, tentunya sangat menghargai senioritas Petrus begitu. Jadi dia tidak mau menyebut Simon Petrus. Begitu juga Matius tidak menyebutkannya karena menghargai Petrus. Nah, rupanya Yohanes tidak terlalu memberikan penekanan yang besar pada aspek senioritas ini begitu. Mungkin juga karena aspek
penulis Yohanes menuliskan bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Walaupun ada yang berkata antara Yohanes penulis Injil dengan Yohanes yang dikasihi Tuhan itu beda orang, tapi kita secara tradisional pahami bahwa itu adalah satu orang, dan bisa saja karena dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, ya nggak ada masalah nyebut Petrus begitu. Artinya sederajat loh gitu kan. Setara gitu, ya. Setara gitu. Bahkan saya dikasih Tuhan loh. Kamu sempat menyangkali Tuhan. Maka nama Simon Petrus dicantumkan. Nah, detail-detail yang kelihatannya sepele ini sebetulnya menunjukkan banyak hal yang memikat sekali. Seperti penggunaan penyebutan nama Simon Petrus yang di ketiga Injil Sinoptik nggak disebut begitu. Nah, kemudian juga nama Malkus di ketiga Injil Sinoptik nggak disebut, tapi di sini disebut hamba imam besar. Yang tadi saya sempat guyon kalau seandainya Tuhan salah taruh begitu ya kan, malam-malam salah taruh, jadi lucu sekali begitu. Nah, ketiga Injil Sinoptik tidak menyebutkan baik Simon Petrus maupun Malkus. Nah, Yohanes mengakhiri narasi dengan reaksi keras Yesus terhadap Petrus. Setelah Yesus menegur keras Petrus, Yohanes mengisahkan Yesus ditangkap dalam diam. Tiada kata-kata lagi dari Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketiga Injil Sinoptik berlanjut dengan perkataan keras kepada pasukan suruhan tersebut. Yesus berkata gini, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah." Nah, terakhir, Ibu Bapak yang terkasih, dalam perbandingan dan perbedaan Injil Yohanes dengan ketiga Injil lainnya, Lukas adalah satu-satunya Injil kanonik yang mengisahkan bahwa Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Baik, Pak Pendeta Asigo sudah menjelaskan ada dua analisis atau pendekatan yang bisa kita gunakan tadi untuk memahami teks kita Yohanes 18 ini 1-11 menggunakan analisis teks dan sastra. Nah, apakah masih ada model analisis atau pendekatan yang bisa membantu kita untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Tika. Ibu Bapak yang terkasih, tadi saya menjelaskan dua pendekatan tafsir, dua analisis. Yang pertama yang sangat banyak, analisis teks dan kemudian sastra, begitu. Di analisis teks tadi ada pembatasan teks, sintaksis, semantik, dan seterusnya. Kalau sastra tadi kita melakukan perbandingan, kita melihat persamaan dan perbedaannya. Maka kita masuk pada, saya skip beberapa, tapi saya masuk pada analisis redaksi. Analisis redaksi ini sebetulnya lebih kepada apa sih pesan teologis dari si penulis ini, apa sih penulis Yohanes ini mau menyampaikan apa sebetulnya. Maka analisis redaksi yang bisa disampaikan di sini adalah pilihan jalan ketiga dari Tuhan Yesus. Ada gagasan teologis yang menarik yang ada dalam kisah ini, Ibu Bapak sekalian, yang disampaikan oleh Yohanes yang juga sebetulnya ada dalam ketiga Injil Sinoptik, yaitu penekanan pada sikap teologis Yesus mengenai kekerasan. Kita tadi memulai ngulik Alkitab kita dengan Yesus mengubrak-abrik meja, membolak-balikan meja bait Allah. Saya memulainya juga dengan menyampaikan apakah Yesus memang pro kekerasan karena teks itu digunakan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan demi kekerasan. Melegalkan kekerasan. Melegalkan kekerasan, seperti tahun lalu pernah terjadi seperti itu ya. Karena mengkritik satu undang-undang tertentu sampai terjadi sempat pembakaran. Bahkan ada satu gereja yang ikut terbakar begitu. Nah, pesan teologis yang penting di sini adalah sebetulnya apa sih sikap teologis Tuhan kita Yesus Kristus mengenai kekerasan yang ada dalam keempat Injil, terutama berpijak pada Yohanes 18 ini. Dalam merespons kejahatan biasanya ada dua pilihan begitu ya. Yang pertama menjadi pasif, tidak berbuat apapun. Yang kedua menjadi agresif, pasivitas atau agresivitas. Atau dalam bahasa lain kita bisa katakan entahkah flight or fight begitu. Kabur atau lawan. Nah, biasanya orang-orang diperhadapkan dengan dua opsi ini. Biasanya yang dipertimbangkan adalah dua opsi ini. Diam dan pergi menjauh, atau melawan kembali dengan kekerasan. Namun dalam teks ini, Yesus menolak untuk melawan balik dengan kekerasan. Tindakan Petrus mengambil pedang justru ditentang oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam narasi Yohanin, dalam Injil Yohanes ini, yang konsisten dalam narasi serupa di ketiga Injil kanonik lainnya, dan kalau konsisten, seperti tadi saya sudah katakan, berarti ini memang betul-betul sikap Yesus begitu. Mereka hanya menceritakan apa yang menjadi sikap Yesus. Dan di sini Yesus menawarkan jalan ketiga, yaitu sikap militan yang non kekerasan. Artinya saya katakan militan
militan kan cenderung identik dengan perlawanan dengan kekerasan. Tapi yang saya maksudkan dengan militansi non kekerasan adalah berpegang teguh pada sikap yang berpihak pada tidak melawan dengan kekerasan begitu. Betul-betul konsisten. Itu sebabnya Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Jika Yesus memilih jalan melawan kekerasan, dia sendiri bilang dia sanggup melakukannya. Di Matius 26 ayat 53 misalnya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. 12 pasukan ini bukan 12 orang, tapi seperti 12 peleton begitu. 12 bala tentara. Yesus bilang, bukan kamu pikir saya nggak bisa melawan. Saya bisa minta Bapa dan Bapa bisa kirimkan 12 pasukan malaikat begitu. Bayangkan satu malaikat aja kita nggak bisa lawan. Ini 12 pasukan begitu. Artinya menurut Yesus dia sanggup melawan, dia bisa melawan, tetapi dia tidak melawan. Dia memilih untuk tidak menggunakan itu. Artinya dia memilih untuk tidak menggunakan kekerasan, dan dia juga memilih bukan sekedar pasif begitu. Pasif atau flight atau diam dan menjauh. Dia juga tidak memilih agresif atau fight atau kemudian melawan, fight back dengan kekerasan. Yesus sendiri memilih melawan, artinya bukan tidak melawan, dia melawan, tapi dia kasih opsi yang ketiga, yaitu melawan dengan tanpa kekerasan atau nir kekerasan. Yesus sendiri tidak pernah melakukan perlawanan terhadap kekaisaran Romawi, apalagi secara fisik. Ini nantinya dalam sejarah kemudian ada kelompok Makabe begitu ya, dalam sejarah perjalanan orang-orang Yahudi gitu, sebelum dan sesudahnya selalu ada perlawanan-perlawanan. Sebelumnya dengan Makabe, nanti juga ada Bar Kokhba dan lain-lain begitu. Nah, apa yang Yesus gunakan? Ternyata pidato atau khotbah adalah sarana perlawanannya. Makanya Ibu Bapak yang terkasih, justru memang mimbar gereja harus jadi sarana-sarana melawan hal-hal yang tidak adil, melawan ketidakadilan dan seterusnya begitu. Karena apa? Karena Yesus menggunakan itu, pidato dan khotbahnya adalah sarana perlawanan. Bahkan misalnya dia pernah berkata kepada Herodes, serigala begitu. Herodes disebut serigala. Nah, perbuatan baik, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bahkan membangkitkan orang-orang mati, itulah sarana perlawanannya. Maka gereja juga bisa terlibat di dalam itu sebagai sebuah sarana perlawanan. Kalau kita tidak bisa, katakanlah, menyembuhkan orang sakit jadi sembuh secara mukjizat, begitu, secara ajaib, ya kita bisa dengan diakonia sosial dan lain-lain, begitu. Artinya Tuhan menggunakan dua ini, pidato dan khotbah, tapi juga tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan baik, begitu. Nah, dalam narasi Yohanes ini, Yesus menegaskan untuk tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak melawan orang-orang jahat dengan berlaku sama jahatnya. Jadi ini menjadi menarik, apa gunanya kita melawan kejahatan kalau cara yang kita gunakan juga jahat juga begitu. Sama aja kitanya berarti. Sama saja berarti. Tapi Yesus juga mau mengatakan jangan lari. Seperti tadi di awal saya katakan, Taman Getsemani di Bukit Zaitun dalam kondisi malam gelap. At any time Tuhan bisa kabur dan bisa mungkin minta Petrus, lu gantiin gua gitu, gua mau pergi. Dia mengorbankan orang lain ya. Dia bisa mengorbankan orang lain, seperti banyak terjadi di kisah-kisah di negeri ini, di dunia kita kan begitu ya. Tapi Yesus tidak juga kabur, tidak lari. Padahal ketika gurunya ditangkap, murid-muridnya kabur begitu. Malah dia bilang jangan biarkan mereka ya. Yesus bilang biarkan mereka. Yesus beri diri ditangkap, murid-muridnya memperagakan apa yang kebanyakan kita akan cenderung lakukan. Nah, karenanya kita bisa katakan Yesus menolak pada satu sisi pasivitas, tapi di sisi yang lain Yesus juga menolak agresivitas. Nah, Yesus menawarkan satu model yang lain, yaitu tetap melawan, tetapi tanpa kekerasan. Yang dia contohkan justru ketika dia berikan dirinya ditangkap tanpa kesalahan. Itu justru sebetulnya perlawanan. Ini tangkap saya, itu bagian dari perlawanan. Nah, contoh yang lain yang merupakan perlawanan nir kekerasan adalah ketika Tuhan bilang begini di Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Nah, Ibu Bapak, ini menjadi menarik. Ada orang yang bilang, kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri kan bonyok begitu ya. Nah, kita seringkali begitu memahami teks out of context begitu, keluar dari konteksnya. Padahal kita mesti lihat konteks Yesus ngomong tampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu apa. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Bu Tika juga, tamparan pipi kanan, kalau kita nampar pipi kanan orang, kita pakai tangan apa? Kalau di tradisi kita, apa ya? Pasti kalau ini pipi kanan, kita tamparnya
tangan kiri dong. Supaya kena ke kanan toh, ya. kanan. Tetapi dalam tradisi masyarakat Yahudi di zaman Yesus yang sudah berkembang dari beberapa abad sebelumnya, orang tidak boleh melakukan pekerjaan dengan tangan kiri. Makanya juga dalam budaya kita sekarang kan tangan kiri dianggapnya nggak sopan. Kalau saya kasih Butika tangan kiri nggak sopan. Rupanya budaya Timur Tengah saat itu, bahkan sebelum Yesus sudah terbangun tradisi bahwa tangan kiri itu tidak boleh melakukan pekerjaan. Walaupun sebetulnya kalau mundur ke Mazmur, ke Amsal, tangan kiri kanan dua-duanya sama baiknya. Perjanjian Lama mengatakan kiri kanan sama baiknya. Tapi dalam era Yesus hidup, tangan kiri. Sudah ada pemahaman tangan kiri ini tidak boleh digunakan untuk pekerjaan. Begitu. Maka tamparan kepada pipi kanan yang seharusnya dilakukan dengan tangan kiri, lalu bagaimana kalau nggak boleh tangan kiri? Berarti harus pakai tangan kanan. Maka dia menamparnya dengan punggung tangan. Jadi begini. Begitu. Nah, ketika seseorang ditampar dengan punggung tangan, ditampar dengan punggung tangan, maka ini sebetulnya juga mau menunjukkan bahwa orang yang ditampar adalah orang yang kelas rendah begitu. Kelas rendah. Ini biasanya dilakukan oleh majikan kepada bawahannya, ditamparnya begini. Begitu. Mengapa? Karena kalau ditampar dengan tangan kanan, dengan telapak tangan, berarti yang ditampar dianggap setara, sekelas, sederajat dengan yang menampar. Nah, karena audiens Yesus, pendengar-pendengar Yesus adalah kebanyakan adalah orang-orang rendah, orang-orang papa, orang-orang miskin. Kalau pendengarnya adalah orang-orang miskin, apa Yesus berarti mau mendorong para pendengarnya, para pengikutnya, ya udah biarkan dirimu ditindas? Apakah demikian? Lalu mengapa Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kanan, beri pipi? Padahal mereka sudah direndahkan. Kok dikasih lagi pipi kiri? Udah merekanya kelas rendah, sebagiannya dianggap hina, bahkan orang miskin dan tidak seterusnya. Tidak dianggap oleh masyarakat. Kok ditampar pipi kanan, Tuhan suruh lagi kasih pipi kiri? Ternyata pesannya beda dari apa yang kita pahami kalau kita tidak memahami konteksnya. Nah, ketika kita kasih pipi kiri, maka sebetulnya orang yang direndahkan menolak dirinya direndahkan. Mengapa ketika ditampar pipi kanan, dia ditampar dengan punggung tangan, ketika dia kasih lagi pipi kiri untuk ditampar, harus ditampar dengan telapak tangan. Sementara dengan menampar telapak tangan, orang yang menampar setara, dipaksa dalam posisi menganggap orang yang ditampar yang padahal tidak setara menjadi setara, begitu. Ini menjadi memikat apa yang Yesus sampaikan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, lawan dengan berikan tampar pipi kiri. Maksudnya begini, kamu direndahkan, kasih di sini. Orang yang menganggap dirimu rendah, maka akan bergumul apakah akan menampar dengan telapak tangan kanannya yang berarti membuat orang yang direndahkan justru diangkat begitu. Dia justru mengangkat orang itu jadi setara dengannya. Dan ini perlawanan. Dengan menampar pipi kiri, maka opresor itu harus menampar dengan telapak tangan kanan dan dengan demikian membuat orang yang rendah jadi sederajat dengan sang opresor. Dan inilah perlawanan dengan nir kekerasan. Tuhan bukan memberikan metode, tetapi Tuhan memberikan contoh. Ini loh contoh melawan dengan nir kekerasan. Karenanya memang kita harus bergumul untuk tidak mengambil cara yang mudah, kabur, atau melawan dengan kekerasan, tapi cari cara yang susah, tapi yang Yesus ajarkan, yaitu melawan dengan nir kekerasan. Bagaimana caranya? Kita yang harus menemukan. Tuhan berikan prinsip, Tuhan berikan contoh. Selanjutnya dalam realitas ya kita mesti menemukan bagaimana kita bisa melawan tanpa kekerasan atau nir kekerasan. Nah, kembali ke bagian akhir narasi penangkapan Yesus ketika Petrus memutuskan telinga kanan Malkus. Petrus kan berarti pakai tangan kanan, tangan kiri. Karena yang kena kan telinga kanan kan, berarti kan tangan kiri. Dengan logika tadi, Petrus menaruh dirinya lebih tinggi derajatnya. Dan itu wajar kan, hamba imam besar, hamba, budak. Malkus ini kan budak. Petrus hendak merendahkan Malkus. Makanya tadi di awal, secara karakter, dia adalah antagonis. Karena apa? Dia mau merendahkan Malkus. Sesuatu yang Yesus justru tidak ingin lakukan. Yesus tidak ingin orang-orang direndahkan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan tampar pipi kanan, pipi kiri. Karenanya perkataan Yesus yang demikian keras, bukan hanya bahwa Yesus menentang perlawanan dengan kekerasan, tapi juga menentang sikap perbedaan kelas.
yang membuat Petrus menaruh diri di atas dan merendahkan orang lain di bawah. Sekalipun memang dia rendah, dia hamba. Tapi Tuhan tidak ingin Petrus berlaku sedemikian. Yang murid Yesus. Dan melakukan itu kepada Malkus, budak imam besar. Nah selanjutnya bahkan dalam narasi Lukas, Tuhan dikisahkan menjamah atau menyembuhkan telinga Malkus. Nah kata menjamah, aptomai juga berarti to attach, merekatkan, menempelkan. Ini menunjukkan memang betul-betul putus dan ditempelkan kembali. Apa yang bisa disimpulkan? Bukan hanya Yesus menolak pasivitas maupun agresivitas, ia juga menghadirkan bahwa perlawanan bukan hanya perlawanan nir kekerasan dan non-destruktif, tapi juga proaktif dan kesembuhan, pemulihan dan perbaikan. Dengan kata lain, perlawanan nir kekerasan tidak boleh sekedar berhenti tanpa kekerasan dan tanpa merusak. Tapi dia juga harus proaktif dan menghasilkan kesembuhan, pemulihan, dan perbaikan. Justru itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sekalian. Itu sangat memikat, sangat indah begitu ya, bahwa Tuhan mengajarkan kita sebuah nilai dan memperagakan tindakan nir kekerasan, dan bukan hanya berhenti pada nir kekerasan, tapi juga mengadakan pemulihan ketika ada luka. Nah, kita sudah berada di penghujung ngulik Alkitab nih Pak Pendeta. Nah, saya tergelitik mau menanyakan begini. Tuhan Yesus kan, ya namanya dia Tuhan gitu loh, Maha Kuasa. Dia tahu segalanya, endingnya seperti apa, ini alurnya akan kemana. Saya mau katakan dalam bahasa kita sehari-hari, ya no wonder dong kalau dia mencegah itu, karena kalau terjadi pertumpahan darah ini pasti akan lebih berantakan lagi, lebih musibah lagi bagi semua. Persoalannya adalah kalau itu terjadi pada saya Pak Pendeta, saya kan tidak tahu masa depan. Saya tidak tahu apa endingnya nanti, karena itu ya saya balas aja sekarang mumpung saya bisa begitu seperti Petrus itu. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Pendeta gitu, bagaimana supaya kita bukan hanya sekadar memahami, para pemirsa ngulik kita memahami bahwa Tuhan mengajarkan kita sebuah nilai dan memperagakan nilai itu bukan sekadar bicara, tapi memperagakan dengan nir kekerasan, kemudian mengadakan pemulihan bagi Malkus. Bagaimana supaya itu juga bisa kita hadirkan dalam hidup kita yang tidak tahu endingnya ini Pak? Kira-kira ada semacam tips begitu? Baik, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, sebetulnya justru kita tidak perlu tahu endingnya. Baik. Kita tidak perlu tahu endingnya. Artinya gini, ketika kita melakukan perlawanan nir kekerasan, apapun endingnya kita harus lakukan. Karena dia tidak boleh dinilai berdasarkan hasil. Baik. Ya, proses tidak boleh dinilai berdasarkan hasil. Jadi karena hasilnya ini kita lakukan. Tapi kalau kita nggak tahu hasilnya, kita nggak perlu lakukan. Tidak, hasilnya tidak perlu kita lihat apakah akan seperti yang Yesus kerjakan atau tidak masalah. Tetapi yang mesti kita perhatikan justru ada yang poin yang kedua pada nilai. Yesus sedang menyampaikan nilai Kristiani. Seorang Kristiani seharusnya demikian. Maka kita memang mesti melakukan ini dengan catatan paling gampang itu sebetulnya kalau nggak kabur melawan. Yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan bukan cara yang gampang, bukan cara yang mudah, cara yang sulit. Tetapi cara yang sulit bukanlah cara yang tidak bisa atau yang mustahil, bisa dilakukan. Tetapi memang kalau perhatikan sepanjang sejarah, memang sepanjang sejarah kalau nggak kabur ya fight dengan kekerasan begitu. Nah, Yesus karenanya tidak mengajarkan pasivitas maupun perlawanan dengan kekerasan. Saya tadi katakan itu jalan yang mudah. Yang Yesus sampaikan jalan ketiga, the third way, pilihan ketiga, jalan yang lebih sukar, yaitu dengan tidak kabur, melakukan perlawanan tanpa kekerasan, dengan tidak membiarkan diri ditindas, tapi kemudian juga dengan menghadirkan pemulihan. Nah, kita ketika, seperti tadi Bu Tika katakan, kita seringkali terjebak pada sebetulnya bukan bahwa ini perkara mustahil, tapi lebih kepada kita memiliki potensi-potensi yang bisa berdampak buruk seperti amarah, benci, dendam, dan seterusnya. Karena ini memang jadi pergumulan masing-masing kita bagaimana amarah, benci, dendam bisa kita kalahkan, dan ketika orang menentang kita bisa melakukan apa yang Yesus sampaikan dengan melawan tanpa kekerasan, tapi juga tidak membiarkan diri ditindas begitu. Ini jadi sukar. Mengapa? Karena kita mesti mencari dan menemukan bagaimana melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Memang kalau kita bandingkan dengan Tuhan, dia Allah yang Maha Kuasa, tapi kan dia juga adalah manusia juga. Dan dalam sejarah juga kan kita punya karakter-karakter, figur-figur, tokoh-tokoh seperti katakanlah Mahatma Gandhi yang melawan kolonial Inggris tanpa kekerasan begitu. Dan dia bisa mengusir pasukan Inggris itu dengan cara sedemikian begitu. Dia, seingat saya dalam pelajaran sejarah, dia duduk
di depan istana dari penjajah Inggris itu, dia duduk berlama-lama dengan orang-orangnya, dan akhirnya Inggris dikalahkan. Dan saya rasa itu doable, itu bisa dilakukan. Persoalannya adalah kita mau mengalahkan ego kita atau tidak. Baik, saya menangkap dari penjelasan Pak Pendeta Asigor bahwa ini bukan tentang ending. Saya sengaja menanyakan itu karena kadang-kadang kita tergoda untuk kita pengen tahu hasilnya. Tapi saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa kita perlu taat apapun hasilnya. Tanpa memperhatikan hasilnya, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan nilai-nilai kekerasan dan mengupayakan pemulihan. Apapun hasilnya nanti, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah ketaatan. Amin. Baik, Pak Pendeta Asigor, terima kasih atas kehadiran Bapak sebagai narasumber dan penjelasan yang diberikan. Semoga menjadi berkat bagi para pemirsa sekalian. Sahabat, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Semoga apa yang kita bincangkan mengenai cawan penderitaan Yesus dapat menjadi kekuatan yang mendorong kita juga untuk menempuh, mengupayakan cara-cara yang nir kekerasan sembari menghadirkan juga pemulihan di dunia di mana kita hadir. Terima kasih untuk dukungan Anda, baik dengan like ataupun membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada banyak orang atau melalui media sosial Anda. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel Bible Study untuk mendapatkan update konten-konten terbaru. Sampai jumpa di Ngulik Alkitab mendatang. Kita akhiri dengan doa dari Bapak Pendeta Asigor. Silakan Bapak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami pelajari. Biarlah kami boleh menjadikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami nilai-nilai baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan perlawanan nir kekerasan, sehingga tidak merusak tetapi justru boleh memulihkan. Berkati setiap pendengar, berkati juga tim dari GKI TV, boleh dipakai bagi kemuliaan nama Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.